Ya, untuk hari ini, untuk agenda 130, perkara 130 Papua Pegunungan. Agendanya adalah jawaban termohon dan pihak terkait, Pak. Nah, kebetulan hari ini dari teman-teman Papua Pegunungan dan Papua Tengah ini hadir ke Jakarta jauh-jauh dari Papua. Kenapa? Mereka ingin menuntut hak-haknya karena di Papua ini ada banyak suara P3 yang kemudian hilang. Nah, Papua Tengah dan Papua Pegunungan ini kan sistemnya sistem noken. Nah, ternyata di tingkat bawah itu suaranya ke P3, ketika pada rekap naik ke atas ke tingkat kecamatan dan lain sebagainya, itu ada oknum yang kemudian berubah suaranya P3 itu ke partai lain itu. Makanya kemudian saya berharap banyak kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami masukkan. Karena sebelumnya kami dari P3 sudah memasukkan ribuan bukti baik di Papua Tengah ataupun Papua Pegunungan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan harapan agar bukti-bukti ini nanti dipertimbangkan di dalam persidangan sehingga ketika RPH dismisal kita diterima masuk kepada proses pembuktian di tahap berikutnya. Nah, kemudian berapa suara yang itu hilang, nah, itu banyak, Pak, jumlahnya. Ini kebetulan ada dari asli Papua yang merupakan adat dan suku asli Papua dari Yahukimo dan Jari Wijaya dan Duga. Serta masih banyak dari adat-adat yang lain yang sebenarnya suaranya itu banyak diberikan ke P3, tapi pada proses selanjutnya itu berubah dan hilang atau terjadi migrasi. Nah, mungkin ada teman Papua ingin menyampaikan suara atau kejadian yang terjadi sebenarnya dari Yahukimu sama Jaya Wijaya ini sudah hadir. Dipersilahkan. Nama saya Okto Kambue, Ketua DPC P3 Kabupaten Yahukimo. Dan saya sendiri hadir di sini ikut semua proses persidangan yang ada. Dan hari ini kami sama-sama dengan kuasa hukum, kami ada di sini untuk mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait. Nah, dalam ini kami mau sampaikan bahwa di Papua Pegunungan itu ada beberapa kabupaten, itu kan ada yang one man one vote. Tetapi sebagian besar dari Papua Pegunungan ini kan sistem noken. Nah, sistem noken ini terjadi di tingkat TPS, itu sudah terjadi. Dan di dalamnya namanya sistem noken itu di sana itu ada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah akan dilakukan biasanya oleh para kepala suku, tokoh-tokoh yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Dan kami juga adalah bagian dari mereka itu. Dan mereka menganggap kami juga adalah anak-anak dari daerah itu sendiri. Dan kami juga adalah bagian dari mereka. Dan mereka tahu noken ini buat kami juga ada. Tetapi di dalam noken ini kan sudah ada suara kami. Tapi suara kami ini kan hilang pada saat rekapan di tingkat PPD dan di tingkat KPU. Nah, suara-suara kami ini yang hilang, dipindahkan. Dan ini adalah oknum-oknum yang melakukan ini. Dan ada aktor-aktor di balik ini. Sehingga kami minta kepada MK untuk kembalikan seluruh suara kami, P3. Karena di Papua Pegunungan itu banyak kursi. Di daerah-daerah itu kan ada. Ada P3 itu kan punya kursi. Berarti kan ada dukungan dari masyarakat kan buktinya. Kecuali P3 itu sama sekali tidak punya kursi, tidak punya suara. Tapi kan ini buktinya kan di Papua Pegunungan ini setiap pemilihan itu selalu ada kursi. Berarti kan ada kepercayaan dari masyarakat terhadap P3 itu kan ada. Kan begitu. Jadi tidak mungkin kalau suara kami ini kan hilang begitu saja. Kan nggak mungkin lah begitu. Karena kami ini juga kan dipercaya oleh orang tua kami. Karena kami juga adalah tokoh dari daerah masing-masing kan begitu. Jadi kami minta kepada Hakim MK yang mulia untuk memutuskan seadil-adilnya. Suara kami dikembalikan. Ini yang sekarang kami datang dan kami sampaikan kepada MK. Dan MK mempertimbangkan itu sebaik mungkin supaya suara-suara kami yang hilang ini segera dikembalikan. Itu. Jadi oknum-oknum yang terkait, kemudian ada pihak-pihak yang ikut mengalihkan suara kami ini supaya MK melihat itu secara baik dan kembalikan kepada P3. Itu saja. Ada dari Mimika, Jaya Wijaya. Perkenalkan, nama saya Musale Wetipo, salah satu ketua sekretaris DPC Jaya Wijaya P3 yang termasuk juga caleg DPR RI dari Papua Pegunungan.
kami sangat kecewa atas kehilangan suara kami karena kami juga dinyatakan pemilik asli daerah masing-masing. Nah, di sana itu sebenarnya tidak dilihat dari partainya sistem noken ini, dilihat dari orangnya setempat di sana, siapa yang ada di sana, karena sistem orang Wamena sendiri yang bilang itu Nai Hesik. Nai Hesik itu untuk rumah kami, mereka tidak melihat partainya, melihat orangnya. Kalau melihat orangnya, apakah saya ini orang luar dari Papua? Ya, termasuk tidaklah. Saya orang Papua asli dan saya punya suara di sana. Dan kebetulan juga kami sudah sepakat untuk mau ngasih suara itu ke kami, tapi tidak tahu sampai naik ke atas, hilangnya di mana kami tidak tahu juga. Nanti ada pembuktian baru kami akan lihat bersama. Semoga saja Yang Mulia MK bisa memutuskan, kami berharap memutuskan yang terbaik. Ya, termasuk juga kemarin saya sangat tidak terima, akhirnya waktu gugatan saya hadir juga kemarin. Mungkin dari saya segitu. Oke, assalam. Di sidang sebelumnya P3 Ya, PSU itu bisa kita lakukan, itu kembali kepada MK putusannya seperti apa. Tapi yang kami berharap di sini ya putus langsung aja, ya langsung putus saja begitu. Jadi tidak harus kita PSU. Itu kan kembali pertimbangannya kepada majelis hakim MK yang mau putus, ya gitu. Jadi ini Pak, kalau di Papua Tengah sama Papua Pegunungan kita memang ada 3 di petitumnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan penetapan suara bagi P3 yang benar. Yang kedua adalah PSU dan yang ketiga adalah konversi 4%. Untuk yang PSU, ya kalau kita lihat di dalam pembuktian nanti tentunya akan dibuktikan kalau misalnya ada kesalahan administrasi seperti yang tadi disampaikan, suara yang benar di tingkat noken adalah sekian, ternyata nanti ketika naik berubah. Itu adalah salah satu alat bukti bagi kita untuk minta PSU. Tapi sekali lagi kita mohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan juga suara kami yang hilang untuk dikembalikan terlebih dahulu sebelum petitum PSU itu dilakukan. Itu, Pak. Kalau jumlah suara sendiri ini yang pastinya berapa sih yang hilang? Untuk Di wilayah untuk Papua Tengah kemarin kan sudah kita sampaikan di persidangan bahwa ada 190-an. Nah, untuk yang di Papua Pegunungan di dalil kita itu ada sekitar 78.000. Tetapi lagi-lagi nanti di pembuktian nanti bukti-buktinya itu kita sudah masukkan ribuan alat bukti, bahkan melebihi dari termohon dan pihak terkait bukti-bukti yang sudah kita sampaikan. Tetapi nanti di pembuktian kita akan clearkan itu, Mas. Karena kalau sekarang kan belum masuk pembuktian. untuk bukti-bukti yang diajukan salah satunya apa saja Pak? Bisa disebutkan? Jadi bukti-buktinya nanti kita saksikan di persidangan. Apakah nanti kita akan bawa format atau C hasil atau D hasil atau pernyataan noken atau apa, kita lihat nanti di persidangan berikutnya, Mas. Nah, kalau sekarang kita belum bisa membuka dulu karena masih prosesnya berjalan. Yang pasti kita minta ke majelis hakim untuk dismisal ini kita diterima sesuai dengan bukti-bukti awal yang sudah kita masukkan. Itu, Mas. Dari Pak Lex ada yang mau disampaikan, ini kebetulan LPJ untuk Papua Pegunungan. Kami P3 di Papua mengajukan permohonan ada 2, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ada 3 poin menegaskan kembali. 1, P3 meminta konversi 3,87% menjadi dinyatakan sama dengan 4% untuk konversi. Artinya kita langsung mohon untuk MK mengabulkan permohonan sehingga kita bisa masuk ke Senayan. Yang kedua, kita meminta pengembalian suara. Dari suara yang kami klaim dan faktanya kami kehilangan, yang kita minta untuk dikembalikan sehingga peluang untuk DPR RI kita memiliki 1 kursi. Yang ketiga, kita meminta apabila itu tidak dapat, maka atau adalah yang terakhir meminta PSU, pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang. Itu yang potensi yang kemungkinan akan bisa kita ajukan. Terkait dengan proses lebih lanjut, pembuktian dan seterusnya, mohon doanya kepada rekan-rekan media
Semoga kita bisa memberikan upaya maksimal sehingga apa yang kita targetkan bisa kita dapat dan kita raih, dan sehingga kawan-kawan kita bisa bertemu lagi di Senayan untuk 2024-2029. Demikian kira-kira.